Pemirsa, dunia digital kembali merebut para penggunanya, terutama media sosial. Beragam jenis aplikasi pertemanan yang kini bisa dinikmati dengan bebas oleh pengguna smartphone. Namun tanpa disadari, menggunakan media sosial secara berlebihan akan berdampak pada gangguan kecemasan hingga gangguan mental seseorang loh. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental atau Jiwa Sedunia, penting untuk kita mulai melakukan pembatasan terhadap penggunaan media sosial. Sebab studi terbaru menunjukkan bahwa media sosial bisa berbahaya bagi orang dewasa. Sebab hal ini bisa merusak mental masyarakat Indonesia. Kebiasaan menatap layar ponsel hingga lupa waktu akan memperburuk kondisi psikologi kita. Lantas, benarkah pengguna media sosial bisa menyebabkan seseorang kecanduan, bahkan bisa memperburuk kesehatan mentalnya? Berikut simak jawabannya bersama dokter di Hidup Sehat hari ini. Yes, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Media sosial katanya memperburuk kesehatan mental. Seperti ini, dokter. Ini udah gak ada gangguan atau belum ya? Maaf dokter. Ya. Udah mulai. Oh, udah mulai ya Allah. Aduh, ini banyak soalnya banyak yang komen-komen gitu harus segera dijawab gitu biar engagement-nya tinggi. Nah, ini nih Gitu. yang perlu kita ketahui, apakah berpengaruh di kesehatan mental atau tidak. Udah menjawab itu, kita udah kedatangan expertnya nih, Dr. Largo, spesialis kedokteran Kesehatan jiwa. Wah, ini Selamat nih pagi, pengaruh dokter. medsos nih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Dokter udah Eklas. follow saya Dokter belum? Aden. Oh iya, sudah di follow kayaknya. Oh, ada ya. iya, jangan Update lupa. status dokter. Nanti kalau saya ngepost tuh harus cepet di like ya dok Cepet ya. di like, waduh, di medsosnya gitu. ya. Baiklah. Nah, kehidupan sekarang ini kan sangat dipengaruhi oleh online atau media sosial kan dokter ya. Nah, ini apakah seberapa besar sih berpengaruh terhadap kesehatan kita pada umumnya dokter? Ya, jadi kesehatan jiwa yang kebetulan nih dokter Eklas, dokter Arlin ya dan seluruh pemirsa bahwa hari ini tuh Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oh. Gitu. Jadi temanya pas banget adalah ini. temanya adalah menjadikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan atau well-being itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Betul. Oh, Nah, setuju. aspek yang mau kita bahas pada saat ini secara khusus adalah media sosial gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu memang adalah makhluk sosial yang membutuhkan berinteraksi dengan orang-orang lain untuk bisa terjalinnya suatu perasaan yang nyaman, perasaan yang aman, juga semakin bertumbuh dalam kematangan dan kedewasaan kepribadiannya. Kalau zaman dulu kita face to face gitu ya, ketemu sama orang, berinteraksi. Tapi sekarang ini sudah ada platform media sosial. Nah, ini juga merupakan suatu cara berinteraksi dengan orang lain. Betul. Tapi sayangnya penelitian-penelitian sekarang ini menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Gitu. Nah, apa saja gangguan-gangguan yang bisa muncul? Yang pertama, meningkatnya angka gangguan kecemasan atau ansietas. Yang kedua, gangguan depresi. Kemudian merasa diri terisolasi dan kesepian. Dan ada yang kita sebut sebagai FOMO, fear of missing out, gitu. Jadi takut ketinggalan berita, gitu ya. Itu seperti itu yang ya. paling sering. Jadi makanya di-scroll Di-scroll. terus ya, ada apa, what's happening gitu ya kan. Iya, kepo ya. Kepo. Nah ini nih ya orang-orang seperti ini nih dok, apakah yang tadi dokter sebutkan ya ada 4 keadaan yang bisa terjadi kalau misalnya kita kelewatan atau overdosis sosial media gitu ya dok ya. Itu apakah pada anak-anak juga atau orang dewasa juga atau gimana tuh dok? Ya, jadi media sosial ini terdampak pada semua orang ya. Benar. Sekarang ini kan media sosial sangat mudah diakses lewat smartphone ataupun gadget kita. Artinya setiap saat kita bisa terhubung secara online dengan media sosial tersebut. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan psikologis penggunaan media sosial ini. Pada waktu seseorang menggunakan media sosialnya, ada perasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, dengan kehidupan dirinya dan penampilan dirinya. Itu menimbulkan suatu perasaan insecure, merasa diri tidak cukup gitu ya, dan ada perasaan iri juga dengan kehidupan orang lain. Nah, ini bisa menimbulkan dampak yang kurang baik tentunya. Kemudian juga yang kita kenal sebagai FOMO tadi ya, fear of missing out gitu ya.
dia selalu berusaha untuk update berita. Karena kalau misalnya dia waktu ngobrol dengan orang lain nanti nggak tahu tentang hal itu, kok kayaknya merasa kurang dengan dirinya. Nah, ini yang menyebabkan penggunaan media sosial itu menjadi berlebihan gitu ya. Baru bangun tidur buka medsos, sebelum tidur buka medsos, kemudian waktu berkendara buka medsos. Nah, ini bisa membahayakan untuk keamanan dan juga untuk keselamatan dari orang tersebut dan orang-orang sekitarnya. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan tentunya dampaknya secara psikologis bagi kesehatan mental seseorang. Bener, tapi itu benar sih. Bahaya Di tuh mana-mana jadinya medsos, ya. bangun tidur medsos, di toilet medsos. Screen time tuh naik gitu ya, Dok ya. betul, Nah, ini ya. juga berhubungan nih sama fakta mitos yang Yes. beredar nih, Dok. Katanya nih, Dok, janganlah kita menggunakan media sosial itu lebih dari 2 jam sehari. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ya, ini adalah fakta Oh, gitu fakta. ya. Jadi maksimal 2 jam. Betul, ya. maksimal itu 2 jam dan memang penggunaannya untuk waktu santai gitu ya. Kalau tujuannya untuk bekerja atau untuk mendapatkan informasi itu tentunya boleh gitu ya. Ya, sehingga nanti tujuan penggunaan medsos itu perlu kita pahami tujuannya apa sih kita menggunakan medsos ini. Bukan cuma untuk mengisi waktu luang, tapi ada suatu tujuan yang berarti penggunaan medsos tersebut. Nah, jadi ya. tidak akan terjadi terlalu berlebihan pada akhirnya. Benar-benar kita harus memilah-milah ya mana yang berdampak positif untuk kita ya. Betul Oke. sekali. Nah, ini ada pertanyaan yang beredar di masyarakat nih, Dokter. Penggunaan media sosial secara tidak tepat dan berlebihan itu dapat memberikan dampak negatif baik dari sisi psikologis dan sosial. Itu gimana tuh, Dok? Ya, itu benar sekali gitu ya. Karena media sosial ini adalah cara orang berinteraksi dengan orang lain. Tetapi misalnya gitu ya, kalau di media sosial platformnya kan banyak sekali like, comment, love, subscribe gitu ya. Tetapi misalnya gitu ya, jempol dari sahabat kita yang mengapresiasi pekerjaan kita secara langsung nggak sama dengan jempol yang dituliskan ataupun yang muncul di media sosial Benar. kita gitu ya. Senyuman sahabat yang hangat kepada kita dengan pencapaian yang kita lakukan berbeda dengan emotikon yang ada di medsos gitu. Setuju. Ya, jadi tidak ada yang bisa menggantikan interaksi secara langsung manusia Emotional dengan touch ya. emotional touch-nya Apalagi dapat. katanya tuh nah, yang namanya sosial media Ya. itu kita memang menjauhkan yang dekat tapi juga mendekatkan yang jauh ya, Dok, Benar ya? banget, betul seperti itu. Betul. Malah beberapa riset menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan itu malah membuat orang tuh merasa kesepian gitu ya. Oh. Karena itu berarti kan mengurangi waktu dia berinteraksi langsung dengan orang lain gitu. Nah, Oh itu gitu. dia. Jadi berarti secara psikis nih, Dok, kalau misalnya dampaknya tuh apa sih, Dok, gitu ya? Misalnya tadi dokter udah sempat menyebutkan ada gangguan kecemasan Ya, ya betul. kan. Terus ada gangguan apa lagi tuh, Dok? Depresi. Ya, jadi, betul. Cenderung ya, Ya, cenderung ke depresi. kecenderungan untuk menjadi gangguan cemas atau ansietas, gangguan depresi, dan juga mungkin jadi ada semacam adiksi ya, atau kecanduan. Setuju. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang menggunakan media sosial, itu ada suatu hormon dopamin tuh yang keluar di otaknya. Itu hormon yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Sama kayak kalau kita minum kopi gitu ya, atau apa, pakai narkoba, alkohol, rokok gitu ya. Nah, pada waktu kita menggunakan media sosial, mendapatkan respon yang nyaman, yang positif, ada yang like, ada yang komen, itu feel happy-nya dapat karena ada hormon dopamin tadi. Begitu kita nggak menggunakan medsos, itu dopaminnya turun dan itu menyebabkan kita pengen nyari lagi. Sehingga diulangi lagi lah penggunaan medsos itu, yang makin lama waktu penggunaannya makin panjang. Dan waktu kita nggak menggunakan, kok kayaknya ada yang hilang. Karena kita nggak punya alternatif untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi diri kita. Sehingga akhirnya penggunaan medsos menjadi berulang-ulang dan menjadi adiksi atau sudah ketergantungan akhirnya dengan medsosnya. Karena jadi kebutuhan primer ya. Betul. Nah, mengenai kebutuhan ini kan tentunya memang zaman sekarang semua orang itu ya mau nggak mau harus buka medsos gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk mensiasatinya supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang-jurang Iya, yang tadi iya, sudah disebutkan, benar. gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan psikis dan sosial dan emosi semuanya itu. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat. Apakah
yang namanya sosial media itu bisa memperburuk kesehatan mental? Yes, kita sedang membahasnya ya. Yes. Masih bersama dengan Dr. Lahargo. Nah, Dok, tadi kita juga nih membahas gimana sih caranya mensiasatinya gitu Ya. kan ya. Tapi sebelum kita membahasnya nih, Dok, Ya. tentang fisik nih, Dok. Kadang-kadang nih yang namanya habis lihat-lihat, scrolling, nggak kerasa. Udah seharian. malam, tiba-tiba udah gelap Iya, gitu ya, benar. nggak berasa. Oh, aduh kita belum makan, belum sholat, belum mandi, belum apa gitu. Nah itu bisa menjadi dampak buruk juga ya, Dok, ya, ke Iya. fisik Iya, gitu. benar. Ya, benar sekali. Jadi WHO selama pandemi kemarin memberikan suatu himbauan gitu ya. Kalau penggunaan gadget ataupun media sosial secara berlebihan itu bisa berdampak bagi kesehatan fisik dan mental. Kalau di kesehatan fisik sekarang ini kan kita dikenal dengan generasi rebahan gitu ya. Aduh. Jadi sedentary lifestyle gitu ya. Generasi Z. Manusia horizontal ya. Horizontal ya. Jadi lebih banyak duduk, berbaring, bersandar, sibuk dengan gadget dan Benar. medsos kita Ya. mungkin ya. Dan itu tentunya nggak begitu baik bagi kesehatan fisik dan juga mental kita. Belum lagi waktu tidur dan bangun yang menjadi terganggu polanya Betul, gitu ya. betul. Beberapa kita kayaknya ngerasa pengen lihat nih, tanggung nih untuk diselesaikan, dituntaskan gitu ya. Dan itu menyebabkan waktu tidur kita kuantitas maupun kualitasnya jadi terganggu Betul, tentunya. betul. Dan juga konten-konten yang ada di dalamnya ya, itu juga bisa berdampak tidak baik. Dan penggunaan gadget itu kepada tulang, sendi, otot-otot kita. Sekarang kan juga banyak orang membungkuk gitu ya karena sibuk ngelihat ke bawah terus gitu. Itu juga jadi perhatian kita tentang aspek kesehatan fisik selain daripada kesehatan mental yang tadi kita sudah bahas tentunya. Oke, dokter. Nah, fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Ada juga yang berpikir ingin menghapus akun medsosnya. Ya. Tapi katanya ini adalah ciri-ciri gangguan mental kecemasan akibat media sosial. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, sebenarnya ini mitos lah ya. Artinya bukan menghapus media sosialnya mungkin, tapi memodifikasi cara penggunaannya. Setuju. Bijak. Betul, bijak ya? menggunakannya gitu ya. Jadi dalam menggunakan media sosial itu kita perlu mengikuti beberapa patron-patron tertentu ya agar kesehatan jiwa kita tetap baik. Yang pertama, kita memang harus mengurangi yang namanya screen time, waktu melihat layar. Nah, disampaikan dalam beberapa riset bahwa waktu melihat layar itu maksimal 2 jam memang. Kalau lebih dari 2 jam, pasti ada konsekuensi negatif yang kurang bagus. Bahkan sebuah riset menyatakan bahwa anak remaja dan dewasa muda yang menggunakan medsosnya hanya 30 menit sehari itu terdapat perubahan yang signifikan bagi kesehatan mentalnya. Jadi memang penggunaannya yang dikurangi itu akan sangat baik buat kesehatan mental. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Dengan melakukan misalnya media sosial detoksifikasi gitu ya. Oh. Nah, itu menguranginya dengan sadar gitu ya. Oke nih, 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan aku mau nonaktifkan dulu medsosku misalnya. Atau dengan menonaktifkan notifikasinya. Kadang-kadang ada notifikasi di medsos itu membuat kita jadi mudah terdistraksi dari pekerjaan yang sedang kita lakukan atau kerjakan secara fokus pada saat itu. Nah, dengan mengatur limit cek juga kita bisa membuat lebih mudah ya pengaturan medsos ini. Biasanya 15 menit sekali kita ngecek. Ini kita secara sadar mengatur bahwa aku mau ngecek medsos hanya 1 jam atau 2 jam sekali dalam 1 hari misalnya. Nah, dengan mengatur penggunaan medsos secara sadar dengan demikian, ini akan membuat kesehatan mental kita lebih terjaga tentunya. Betul. Iya, Nah, iya, tapi iya. bagaimana dengan orang-orang yang memang bekerjanya di sosial media, Dok? Nah, Iya, ada benar. siasat khusus nggak, Dok? Betul sekali. Jadi sekarang ini kan tadi gadget, media sosial, internet itu menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan kita. Iya. Nah, yang terpenting di sini adalah keseimbangannya gitu. Betul. Jadi harus juga ada aktivitas-aktivitas non digital yang mengisi waktu-waktu kita. Pertemuan dengan teman dan rekan kerja secara langsung, rekreasi, keluar kota misalnya, bertemu dengan alam. Nah, itu adalah hal-hal yang baik juga Ya. untuk menyeimbangkan antara aktivitas digital dan aktivitas non-digital. Bukan tidak boleh ya, Bukan tidak tapi boleh. bijaklah dalam menggunakan media Betul. sosial ya. Setuju ya, dokter ya? Setuju. Dan Oke, juga dokter. itu supaya apa nih pentingnya? Pentingnya adalah supaya kita juga menjaga yang namanya kesehatan jiwa kita. Karena kesehatan jiwa dan mental itu juga sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan
kesehatan fisik kita. Setuju banget. Ya. Setuju Jadi jangan banget. jangan di apa ya, jangan diremehkan. Yes, gitu setuju ya. banget. Oke, Oke dokter, deh. terima kasih. Terima kasih. Terima Informasinya kasih sangat banyak bermanfaat. dokter. Nah, pemirsa Nah. jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 hanya di TV One. Saya Dr. Ekles. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia hidup sehat.